Pernah terpikir dari KPAD atau KPAI ide gagasan seperti Pak Gubernur sebelumnya? Ketika Ibu sepakat, apakah ini mengkonfirmasi bahwa program gubernur ini seolah-olah mengkonfirmasi kegagalan KPAI dan KPAD selama ini? Oh tidak mengkonfirmasi sebetulnya. Jadi Pak Gubernur tidak menabrak apapun. Kalau menurut saya ya, dan menurut KPAD itu. Menurut KPAD ya. Jadi sepakat berarti. Sepakat tidak kalau ada saya. permasalahan. Iya, tidak ada permasalahan. KPAI sempat mengkritisi, berarti Ibu tidak tegak lurus dengan KPAI. Ya, saya mengapresiasi gitu ya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur selama gitu. Sebenarnya parameter nakal itu sendiri seperti apa di mata KPAD? Nah, kalau di KPAD itu tindakan yang atau perilaku yang memang menyimpang ya dari orang yang normal gitu ya. Game online? Game online juga game online kalau sesekali ya untuk bareng-bareng gitu mabar dengan teman-temannya ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan game online-nya sudah punya efek yang lebih gitu ya terhadap anak itu kan itu juga bisa menimbulkan efek yang lebihnya seperti apa sih? Stop kekerasan pada anak. Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erawan Erik di Hak Bicara, Bicara No Doang. Cinta Indonesia dengan cara kita, cara Indonesia, jangan lupa belanja ke warung tetangga. Dan hari ini tamu kita cukup istimewa, seorang perempuan ya. Beliau dosen sekaligus ketua KPAD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu Dr. Nur Aini SPC, MSc. Wah, banyak amat ya, luar biasa. Ibu ini dosen juga ya? Iya, betul. Dosen sekaligus ketua KPAD. Kabupaten Subang berarti ya? Kabupaten Subang. Baik Bu, langsung aja kita langsung ngobrol dengan narasumber kita di Jawa Barat, khususnya karena Ibu ini ketua KPAD Kabupaten Subang, mengenai kebijakan atau surat edaran Gubernur Jawa Barat. Di medsos kita tahu Bu, Ya, betul. Pro dan kontra, khususnya dari kalangan akademisi seperti KPAD dan juga KPAI ya, termasuk para pemerhati anak. Tapi kebijakan ini pada akhirnya banyak juga direalisasikan oleh para kepala daerah atau katakanlah bupati dan wali kota. Salah satunya Subang. Bupati kita akan merealisasikan itu di Landung Surya Dharma. Pembinaan karakter atau militer. Ya. Anak-anak sekolah di barak militer. Dan pendapat Ibu dari sebagai ketua KPAD Kabupaten Subang seperti apa Bu? Ya baik, terima kasih ya Erik ya. Kami kalau pandangan dari KPAD ya, kita melihat bahwa sebetulnya apa yang ada di pemberitaan sekarang ini ya, KPAD tidak berkenan kalau misal ada anak nakal masukin ke barak gitu ya. Justru kita lebih menekankan label, tidak boleh menekankan label nakal itu terhadap anak, karena di sana ada kecenderungan kepada hal-hal yang negatif ya. Si anak itu kan harus juga kita hargai ya. Bagaimana kita menghargai anak itu supaya anak itu bisa juga tidak terlabel dengan anak nakal itu, karena nanti akan terganggu secara psikologis ya. Kan ada labeling ya gitu. Oh, anak nakal, sehingga dia juga akan merasa malu, apalagi kalau udah terekspos oleh media ya gitu. Si anak tersebut apalagi sudah misalnya sekian anak, berapa puluh anak masuk ke barak gitu ya. Justru itu akan membuat beban psikologis anak itu menjadi lebih tambah berat, beban psikologisnya ya. Nah, kami gitu ya di KPAD ingin juga memastikan bahwa pembinaan ke barak ini gitu ya
lebih baik gitu ya. Ini saran sih ya, bebas aja gitu ya. Karena pandangan kami gitu ya, untuk boleh-boleh saja dimasukkan ke barak, tapi harus juga memastikan gitu ya di tempat atau di barak tersebut itu memiliki standar-standar yang akan memenuhi standar hak-hak anak gitu. Seperti seakan adanya adanya Tempat bermain. bukan, Oh, bukan. adanya tempat apa tuh kok jadi lupa. Apa tuh? Kalau di sekolah itu kan suka ada Olahraga, tempat olahraga. bukan guru-guru BK-nya kan untuk mendampingi mereka kan berkonsultasi gitu ya. Ada yang mendampingi secara psikisnya gitu ya. Kadang kan mereka juga kalau sedang dikatakan nakal itu, mereka ada di lingkungan mereka kan, mereka sendiri remaja-remaja yang tanda kutip kan. Nah, ketika di barak mereka juga merasa kehilangan orang-orang yang bisa dianggap curhat gitu ya, supaya mereka juga mengembalikan psikisnya itu lebih nyaman gitu. Nah, di sana juga harusnya gitu ya, si tempat itu memastikan memberikan tempat secara nyaman, anak itu bisa curhat dengan orang yang bisa dianggap dia percaya gitu. Dan juga sarana-sarana tentunya menunjang gitu ya. Tentu kita juga memastikan pendidikan karakternya seperti apa ya kan harus diperhatikan kan kebutuhan-kebutuhan psikis dan fisiknya gitu. Juga jangan melihat bahwa pendidikan karakter yang digojok di sana itu kita karena sudah negatif gitu ya orang itu dengan barak gitu ya, sehingga kan kayak militer gitu ya. Tapi itu juga harus juga menimbang dan memberikan memberikan efek, bukan efek, memberikan kenyamanan gitu ya buat si anak-anak, supaya nanti tidak akan, kan tujuannya tidak lagi melakukan sesuatu hal yang tanda kutip nakal itu kan. Sebenarnya parameter nakal itu sendiri seperti apa di mata KPAD? Nah, kalau di KPAD itu tindakan yang atau perilaku yang memang menyimpang ya dari orang yang normal gitu ya. Contoh kalau misalkan penyimpangan atau anak-anak remaja itu seperti melakukan geng motor gitu ya. Terus tentunya juga pencurian ya. Tapi kami kan pengawasan dari KPAD itu anak yang usia di bawah 18 tahun kan. Tawuran ya tawuran gitu ya. Lingkup dari KPAD itu kan anak-anak usia di bawah 18 tahun kan gitu. Game online? Game online juga, itu juga game online kalau sesekali ya untuk bareng-bareng gitu mabar dengan teman-temannya ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan game online-nya sudah punya efek yang lebih gitu ya terhadap anak itu, kan itu juga bisa menimbulkan efek yang lebihnya seperti apa sih? Satu ya, misalkan kadang-kadang secara emosional si anak tersebut itu juga tidak mudian gitu ya, jadi mudian ke orang tua ya, jadi lebih berani. Terus kan sering ada berita-berita ya yang kalau ingin sesuatu udah membeli apa gitu ya, orang tuanya tidak bisa membeli, si anak itu ingin, kalau kata orang Sunda mah pok torolong gitu ya. tidak digugu gitu ya, tidak dipenuhi ya, jadi tantrum gitu ya, si anaknya gitu. Nah itu kan itu juga pengaruh-pengaruh dari game online gitu. Terus juga mungkin kalau anak remaja makan suka ada perilaku-perilaku yang
menyimpangnya itu minuman keras, narkoba, ya seperti itu kan, itu juga sesuatu hal yang harus kita awasi. Dan sebetulnya kalau kami lebih baik itu kan dilakukan preventif ya, dilakukan preventif. Makanya kami juga dari pihak KPAD setiap kegiatan kami itu ada pendampingan dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak ya, termasuk kepada di Universitas Subang ini kan ada Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi itu dilibatkan untuk mensosialisasikan entah itu bullying, entah itu kekerasan pada anak gitu ya, supaya apa? Dan supaya juga mereka juga teredukasi. Program Pak Gubernur, tadi Ibu berkata bahwa harusnya preventif, ada konseling dan sebagainya. Apakah yang dilakukan Pak Gubernur ini loncat pagar dari aturan-aturan dalam pendekatan tentang bagaimana memperbaiki kondisi anak yang hari ini juga sudah mulai semakin mengkhawatirkan? Ya, pandangan kami sebagai KPAD gitu ya. Sebetulnya mungkin karena saya juga tidak terjangkau ya, tidak bisa menjangkau apa saja yang gubernur sudah lakukan gitu ya, terkait dengan koordinasi dengan berbagai pihak gitu ya. Mungkin saja beliau juga sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, cuma mungkin pihak-pihak yang diajak kolaborasinya kurang gercep atau seperti apa, jadi akhirnya beliau juga mengambil tindakan sendiri. Itu kan menurut pandangan saya ya, bukan pandangan KPAD gitu, tapi pribadi gitu ya. Sehingga menurut dia bisa jadi kalau misalkan seperti ini kan harus gerak cepat gitu ya, dan juga menjadi mungkin bisa jadi role model, bisa jadi gitu ya. Tapi kan asumsi beberapa orang itu pasti berbeda ya. Setiap kepala orang tuh kan begitu kita bertindak itu pasti asumsinya berbeda-beda gitu ya. Kalau saya gitu ya sebagai KPAD terus sebagai penggiat pendidikan gitu, segala sesuatunya itu saya selalu melihat dari sudut pandang yang positif gitu ya. Karena apa? Karena mungkin saja di setiap apapun yang tindakan orang lain gitu ya, pasti ada sisi positif dan segi negatifnya gitu ya. Nah, kalau saya itu suka melihat dari sudut pandang positif ya, termasuk kalau misalnya kita analogikan tadi ya ke pandangan apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur gitu ya. Walaupun misalkan ya ada beberapa sisi yang menurut orang lain juga banyak menabrak menurut orang lain apa menurut KPAD ini? Kalau menurut KPAD gitu ya, hari ini gitu ya, saya sudah menganalisa ya, itu menurut saya ya sah-sah saja gitu. Jadi Pak Gubernur tidak menabrak apapun? Kalau menurut saya ya, dan menurut KPAD itu. Menurut KPAD ya. Jadi sepakat berarti. Sepakat tidak kalau ada permasalahan. Iya, tidak ada permasalahan. Tapi KPAI sempat mengkritisi. Berarti Ibu tidak tegak lurus dengan KPAI. Ya, sebetulnya kalau saya gitu ya. Kalau saya itu kan sebetulnya ada di ranah bawah, bukan hanya saya kan tidak langsung ke KPAI ya. Saya itu di bawah pemerintahan pemerintahan daerah kan gitu. Setidaknya kami yang sudah menganalisa berbagai kasus yang ada di Kabupaten Subang ini gitu ya, KPAD terkhusus gitu ya, tidak semuanya bisa saya jangkau gitu ya. Jadi kalau saatnya Pak Gubernur seperti ini itu gitu ya, menggugah kami karena kami juga tidak bisa sendiri gitu ya, sehingga semua itu bangun kan, semua stakeholder gitu yang harus berkolaborasi dengan kami itu semua bangun kan gitu ya, termasuk kami juga ya, karena kan kami juga banyak sekali kekurangan gitu ya pada saat pengawasan gitu ya, pada saat pengendalian karena kan kami tugas KPAD ini adalah pengawasan gitu ya, dan juga mensosialisasikan peraturan perundangan yang kaitannya dengan pemenuhan hak anak gitu. Oke. Berarti apa yang disampaikan secara
jelas ya tadi yang disampaikan Ibu bahwa apa yang ide gagasan atau program surat edaran Pak Gubernur ini merupakan sebuah ide yang luar biasa dan memang patut diapresiasi. Betul. Tapi satu lagi ya. Apa? Jadi tadi kan pandangan KPAD ya. Saya mengapresiasi gitu ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur selama gitu ya, selama di highlight selamanya, selama bisa memastikan gitu ya. Selama bisa memastikan tempat barak atau tempat khusus ya untuk anak-anak yang tanda kutip itu gitu ya masuk ke sana itu bisa dipastikan memenuhi standar hak-hak anak gitu. Itu. Betul. Oh, oke. Berarti Ibu siap berkolaborasi dong KPAD? Siap. Dengan katakanlah pemerintah Pemda Subang saat ini ya ketika nanti merealisasikan. Betul. Bahkan sekarang juga saya kan sedang ada kegiatan gitu ya dengan berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Komunikasi untuk mensosialisasikan bullying, kekerasan gitu ya kepada lembaga-lembaga institusi pendidikan gitu ya termasuk PAUD, SD, SMP, ada sekarang ini yang minggu ini ya, yang terdekat ini ada 58 sekolah yang kita kunjungi berkolaborasi dengan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang gitu ya. Di sana nanti teman-teman mengedukasi gitu ya adik-adiknya untuk adik-adiknya itu tidak melakukan hal-hal yang negatif ya, dicegah dari sedini mungkin supaya mereka tuh bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal dan baik gitu. Apa pendapat Ibu terkait komentar Pak Gubernur tentang mengomentari KPAI? Udahlah, jangan komentar aja, mendingan turun sini, bantu-bantu bareng-bareng ngurusin anak gitu, anak-anak nakal tanda kutip. Iya. Apa pendapat Ibu? Kalau pendapat saya gitu ya, sebetulnya tidak ada yang harus diperdebatkan gitu ya. Tentunya kami sebagai KPAD juga ya tinggal berkolaborasi aja gitu, betul menyetujui ya, bersinergi gitu ya apa yang disampaikan oleh beliau gitu. Kalau menurut saya gitu ya, tinggal ayo gitu ya, karena kan yang digagas ini adalah membenahi ya, berbenah diri kan gitu ya untuk supaya anak-anak di sini tuh usia-usia remaja tidak tawuran gitu ya, tidak berperilaku yang negatif gitu ya. Tentunya mungkin ya di barak ini gitu ya, asumsi Pak Gubernur itu akan memberikan efek jera ya, memberikan pembelajaran gitu ya. Tetapi ya tadi saya sebagai KPAD gitu ya, selama gitu ya boleh-boleh saja gitu ya diberikan pembinaan di sana selama bisa memastikan di tempat tersebut itu memberikan pemenuhan hak-hak standar hak pemenuhan anak gitu. Tapi itu terlihat di beliau sangat terbuka kan, tidak ada pendidikan yang militer seperti itu, tidak ada hak-hak anak tetap terpenuhi, pendidikan dan sebagainya. Cuman ini merupakan ketika Ibu sepakat, apakah ini mengkonfirmasi bahwa program gubernur ini seolah-olah mengkonfirmasi kegagalan KPI dan KPAD selama ini? Oh tidak mengkonfirmasi sebetulnya, karena kan kita juga selama ini kan selalu melakukan tupoksi kami gitu ya sebagai KPAD, mensosialisasikan peraturan perundangan hak-hak anak gitu ya, terus pengumpulan data dan bahkan pengawasan. Kami itu pengawasan gitu ya, eksekusinya para petinggi pemerintah daerah gitu ya, karena kami juga tidak ada di ranah sana gitu ya untuk kebijakan. Justru kami itu sebagai KPAD memberikan saran, masukan, ya advice kepada pemerintah, kepala daerah, termasuk kalau di Kabupaten Subang itu bupati. Oke. Sejauh ini artinya tadi KPAI ataupun KPAD itu pengawasan, memberi masukan, nasihat, advice tadi terhadap pemerintah daerah. Pernah terpikir dari KPAD atau KPAI ide gagasan seperti Pak Gubernur sebelumnya? Sebetulnya kan kalau pernah terpikir juga kita tidak ada peluru ya. Misalkan kita mau action gitu ya.
karena kita juga tidak dengan keterbatasan anggaran atau dana kan nggak bisa juga, misal ya contoh ada pengamen yang usianya anak-anak gitu ya. Nah kita himbau, kita evaluasi, terus kita sekolahkan dan tetapi orang tuanya mengembalikan lagi ke jalan gitu ya. Terus kitanya kembalikan lagi ke rumah, orang tuanya berkomentar bahwa apakah ibu KPAD bisa menjamin ekonomi kami? Kembali lagi ke sana ya. Ya kita kan angkat tangan. Ketika seperti itu kita kolaborasi dengan siapa? Dengan dinas sosial. Bahkan dinas sosial pun kalau skala besar mereka juga kewalahan gitu ya. Perlu punya kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait juga. Gitu. Oh gitu. Ya nggak? Betul nggak? Artinya gini, kita juga ingin mengkonfirmasi nih, selama ini kan di dunia media sosial yang hari ini cukup masif, dan gubernur kita hari ini juga sangat mendominasi media sosial, baik itu berita mainstream ataupun media sosial. KPAI ini menjadi salah satu public enemy ini saat ini karena sering mengomentari program-program gubernur, salah satunya itu. Bahkan mungkin ada beberapa pendapat program gubernur ini yang sifatnya hanya temporary aja. Nah, kita kan pengen tahu nih kajian. Tentu KPAI itu kan kebanyakan orang-orang akademisi yang berdasarkan kajian, berdasarkan akademisi. Memang salah satunya tupoksi kita juga melakukan kajian, betul. Program hari ini yang dilakukan gubernur, menurut ilmu akademisi dan ilmu pengetahuan, ya baik itu psikologis dan sebagainya, mungkin sifatnya temporary atau nanti setelah selesai malah semakin parah atau seperti apa, atau tidak akan ada perubahan? Ya setidaknya gini ya, saya paham betul ya dengan tujuan Pak Gubernur ini menjadi satu trigger gitu ya untuk para kami gitu seperti KPAD, KPAI, KPAD gitu ya untuk bangun. Kemarin tidur dong berarti? Ya sebetulnya bukan tidur, tapi kita juga merasa ada kalau KPAD merasa ada jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa kita tinggal menyampaikan bagaimana nih kebijakannya, menyambut baik sebetulnya gitu. Karena selama ini kami terus terang ya kesulitan pada saat tadi kami tuh banyak mengevaluasi, mengawasi, menjaring para pengamen anak di bawah umur gitu ya. Terus juga banyak pekerja-pekerja di bawah umur gitu ya. Pada saat kita mau merumahkan mereka gitu ya, justru kan mereka itu kan seperti itu diinstruksikan atau diperintahkan oleh orang tuanya kan gitu, karena dari hal segi ekonomi kan mereka itu. Nah kami tidak bisa menjamin gitu perekonomian mereka itu seperti apa. Jadi ketika ditertibkan gitu ya, dikasih edukasi gitu ya, diberdayakan, diberikan pemberdayaan kepada orang tuanya, edukasi tentang begini loh untuk pola asuh anak dan sebagainya, sampai jauh ke depan anak tuh kalau misalkan seperti ini gitu ya, akan yang terjadi itu seperti apa gitu, sudah disampaikan gambarannya. Tapi lagi-lagi gitu ya, mentoknya di ibu punya solusi apa buat kami terkait ekonomi kami, keluarga kami gitu. Betul. Akhirnya kan berujungnya ke sana. Nah, kami di situ selalu mentok. Nah, pada saat ada kebijakan, ada program-program seperti ini gitu ya di Pak Gubernur, maka kami sebaiknya gitu ya kalau KPAD itu sangat menyambut baik gitu ya, selama gitu ya tadi koridor yang saya highlight itu pemenuhan standar hak anaknya itu terpenuhi gitu. Ya, tapi kenapa dengan mengawali kritikan, menyampaikan narasi-narasi yang seolah bahwa program ini menyalahi aturan tentang perlindungan anak dan sebagainya? Kenapa tidak datang aja, ikut kolaborasi, ikut membantu program ini, dan tentunya ini akan jauh lebih diterima mungkin oleh Pak Gubernur. Kalau statement untuk KPAI ya, saya juga tidak
paham ya gitu Sepakat untuk tidak dengan cara pendekatan KPAI terhadap gubernur, begitu pun sebaliknya? kalau saya tidak sepakat ya. Tidak sepakat. Harusnya seperti apa? Ya maksudnya gini, tadi ya untuk KPAI ya, walaupun misalkan saya juga ada bersinggungan dengan KPAD-nya gitu ya, si KPAI dengan KPAD harus bersinergi gitu ya. Tapi di sisi lain gitu ya, kami juga kayak buah si malakama ya gitu, melihat dari sudut pandang yang lain, karena kami juga ketika ada program-program Pak Gubernur seperti ini, justru kami KPAD itu inginnya berkolaborasi gitu ya, bahkan menyambut baik program-program seperti itu ya. Justru ingin banyak bercerita ya, curhat gitu ya. Seperti apa sih kami pada saat melihat kondisi di masyarakat itu, dan justru ingin menyampaikan gitu ya, solusi itu seperti apa sih solusinya gitu ya. Kami tuh belum punya solusi sampai ke ekonomi gitu. Walaupun misalkan tadi kalau kami itu cukup merekomendasikan ya, cukup dengan memberikan saran, cukup dengan tapi kan tidak cukup di situ, tapi harus dieksekusikan oleh kepala daerah. Mudah-mudahan gitu ya, bupati kita gitu ya, bersinergikan dengan Pak Gubernur gitu ya. Kami juga inginnya sih bersinergi, apalagi Ikut dilibatkan. Ya, ikut dilibatkan. Apalagi ini menyangkut hak-hak anak ya. Karena kan tumbuh kembang anak itu akan menentukan generasi emas ke depannya gitu. Oke, luar biasa. Kita kan jadi tahu lah ya. Masyarakat juga jadi tahu apa sih fungsi KPAD. Sampai naon sih fungsi KPAD. Ini juga akan menjadi sebuah tafsir yang kabur pada akhirnya, sehingga menjustifikasi personal gitu, berdasarkan personal. Nah, oke, terakhir mungkin ya Bu, berarti Ketua KPAD Kabupaten Subang Bu Nuraini sepakat dengan program Gubernur dan Bupati ya? Artinya dengan syarat-syarat yang tidak, yang penting anak-anak tetap dipenuhi hak-haknya ya. Jadi tidak memiliki standar hak-hak yang terpenuhi, standar anak-anak. Artinya juga program ini juga kan salah satu terobosan baru ya? Iya, betul. Yang memang anak-anak hari ini juga tawuran berkurang biasa, gitu ya. Nanti insya Allah kalau misalnya pembinaan kan tujuannya ya, tujuannya kan baik ya. Kalau tidak kita eksekusi dari sekarang gitu ya, kan kita tidak tahu ya. Artinya KPAD Kabupaten Subang mendukung penuh kebijakan program anak dididik di barak militer. Selama. Jangan pakai selama dong. Udah sepakat aja dulu. Gitu kan. Kan tidak mungkin Pak Gubernur juga memperlakukan. Saya yakin Pak Gubernur masa sih sudah ini ya, sudah dengan perhitungan yang betul. Jadi sepakat, Ibu. Jadi kalau ini berarti KPAD menyatakan sikap sepakat dan siap berkolaborasi. Oke. Ada statement terakhir, Ibu? Ya, statement terakhirnya untuk KPAD Kabupaten Subang ya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak ya, kalaupun misalkan ini didengar gitu ya oleh Pak Gubernur dan kepala daerah Kabupaten Subang, memberikan saran atau advice dari kami itu kebijakan-kebijakan yang memang kami juga tidak bisa memberikan solusi yang solutif gitu ya, tetapi kebijakan itu ada di pemerintah daerah untuk apa? Untuk ya tadi, jika ada anak-anak yang tadi harus mengamen gitu ya, disekolahkan, otomatis kan itu berdampak kepada ekonomi keluarga orang tuanya gitu ya. Nah itu seperti apa, silakan untuk dipikirkan gitu ya orang tua yang menengah ke bawah itu, supaya anak-anaknya tidak dijadikan apa ya, objek gitu ya. Kan kasihan gitu ya, yang seharusnya anak-anak itu kan diberikan hak penuh gitu ya, hak layak hidup, layak pendidikannya gitu ya, tumbuh kembang mereka itu tidak terganggu dengan hal-hal yang ekonomi gitu. Kan berarti mereka, maaf ya, fakir miskin. Tapi kan fakir miskin dilindungi oleh negara gitu. Tapi kenyataannya, real time-nya emang nggak gitu, Bu? Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Dokter
Ibu Dr. Nuraini, Ibu dosen sekaligus Ketua KPAD Kabupaten Subang dengan sikap dan pernyataan hari ini. Terima kasih sudah mencerahkan juga ya, karena memang salah satu program gubernur ini akan dieksekusi oleh bupati kita. Rencananya insya Allah secepatnya dengan pendidikan anak-anak yang tanda kutip ya nakal di Lanut Surya Dharma. Mudah-mudahan ini menciptakan generasi emas anak-anak muda Subang khususnya dan Indonesia pada umumnya dan Jawa Barat istimewa. Terima kasih udah mau bertemu atau ngobrol dengan saya di hakbicara.com. Ya, terima kasih juga. Stop kekerasan pada anak.